Sahabat Shalom, Sahabat Shalom. selamat pagi. Amin. Tuhan memberkati, kembali lagi pagi ini kita ibadah Sabat, belajar bersama-sama. Pembacaan di kitab suci pada pagi hari ini terambil dari Roma 10 ayat 1 sampai ke 21. Jadi renungan kita hari ini, bacaan kitab suci pada pagi hari ini terambil dari Roma 10 ayatnya 1 sampai ke 21. Akan dibaca yang keras. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Tuhan tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Tuhan dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Tuhan. Sebab hamasia adalah kegenapan hukum Torah, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Mose menulis tentang kebenaran karena hukum Torah orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yeshua turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Hamasiah naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya, ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yeshua adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Tuhan yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Hamasiah. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya, suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Mose berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Sangat jelas apa yang kita baca hari ini, khususnya ayatnya 3 itu, karena tidak mengenal kebenaran mereka mendirikan kebenarannya sendiri. Ini ditujukan kepada siapa ini? Tidak lain tidak bukan, ini ditujukan kepada namanya bangsa Israel. Bangsa Israel, ya. Saya mengatakan dari awal, acuannya kita itu kitab suci, ya. Acuan kita itu adalah kitab suci, dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau kita urut-urut namanya kitab suci ini, kalau kita baca dari Kejadian sampai namanya Maliaki di sana yang dicetak oleh Lembaga Kitab Indonesia, itu dibagi 3 oleh orang Israel, Taurat, kitab para nabi, dan surat-surat. Nah sekarang, zaman kita sekarang ini, kita kenal atau dicetak Lembaga Kitab Indonesia itu namanya ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Ya. Saya ini kan sudah saya baca kitab suci ini berulang-ulang, sudah 166 kali
dari Kejadian sampai Wahyu. Terus saya baca, saya teliti isi kitab suci ini. Benar nggak ada namanya perjanjian baru? Ya, saya tidak ketemukan. Kalau ada pun namanya perintah baru itu, jadi harus kita baca tuntas ini kitab sucinya. Gitu? Kalau kita tidak baca kitab suci ini, ya kita telan aja. Gitu? Makanya kalau saya yang tepat itu sebenarnya kitabnya para rasul sebenarnya. Jadi Injil. Injil itu artinya apa ya? Sukacita, kabar baik. Supaya kita tahu itu apa kabar baik, ya kita harus baca kitab suci ini. Bacalah berurutan dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Saya ini kan sudah 166 kali. Ya, berarti tahun ini sampai nanti Januari saya bisa habiskan sudah 167. Jadi tahun ini saya sudah 20 kali dari Kejadian sampai Wahyu ya. Jadi tahun ini, tahun 2022 saya baca sudah 20 kali. Ya, berarti tahun ini saya 21 kali nanti sampai Januari. Ya, saya teliti kitab sucinya supaya saya tahu. Marilah kita telusuri nanti isi kitab suci ini yang benar dengan baik. Jangan kita mengharapkan dari mimbar. Pengalaman saya yang 166 kali ini bertentangan saudara. Dari mulut, dari mimbar-mimbar itu dengan isi kitab sucinya sangat bertentangan. Ya. Sangat bertentangan. Makanya isi kitab suci ini ada kutipan-kutipan dengan tulis aslinya sana, kadang-kadang ada yang benar, ada yang berbeda. Ya. Saya teliti loh saudara, saya teliti sekali kitab suci ini karena memang sudah 22 tahun, di 166 kali saya baca dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Makanya saya mengatakan tahun ini saya baca dari Januari, 1 Januari kemarin sampai saya bicara ini sudah ke-20 kalinya. Dari Kejadian sampai Wahyu saya baca 20 kali. Ya, saya teliti ini kitab suci ini. Makanya kalau kita baca tadi ini, karena mereka tidak mengenal kebenaran, mereka dirikan kebenaran mereka sendiri. Karena pada waktu itu, zaman Yasua itu, Taurat itu diabaikan. Ya, ada dasar saya. Makanya saya mengatakan acuan kita, landasan kita adalah kitab suci. Amin gak ya? Jadi landasan kita itu kitab suci. Kitab suci yang dimaksud itu kita baca namanya dari Kejadian sampai Maliaki saudara ya. Yang sebenarnya yang terakhir itu bukan Maliaki tapi Nehemia ya kan? Sangat jelas sekali di sana kalau kita baca di Nehemia itu tidak ada namanya ajaran-ajaran baru kan gitu, tidak ada kitab-kitab yang lain ya. Yang dituntut oleh Tuhan itu hanya namanya apa? Tauratnya yang kelima kitab itu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulang. Itu saja, nggak ada lain. Gitu? Nah sesudah namanya Nehemia ini, ya karena jaraknya dari Nehemia itu sampai kepada namanya Tuhan Yesua tadi ini, ya, Yahweh yang datang di bumi ini, yang turun di bumi ini, itu kurang lebih kan mungkin 600 tahun, kan gitu. Ya. Ada namanya Talmud. Mereka kelihatannya sungguh-sungguh. Tapi itu mereka dirikan kebenaran yang mereka sendiri. Makanya saya mengatakan acuannya kita adalah namanya kitab suci. Dari Kejadian sampai, karena yang mereka pakai pada waktu itu dari Kejadian sampai Maliaki saudara. Yang mereka pakai pada waktu zamannya rasul-rasul itu. Kan gitu. Karena zaman rasul-rasul itu kan mereka sampaikan namanya supaya kembali kepada namanya kebenaran tuh. Kebenaran yang dimaksud itu adalah Tauratnya saudara. Jadi zaman itu ya mereka ajarkan orang Israel itu karena memang Tuhan nyuruh itu supaya carilah domba-domba yang tersesat bangsa
Israel, ya. Bukan mereka apa tidak ke bangsa lain, tapi utamanya mereka kepada namanya bangsa Israel, saudara, ya. Kalau saudara baca namanya Kisah Para Rasul 21 ayat 19, ya. Coba baca dulu, ya. Kisah Para 21 ayat 19. Saul memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Tuhan di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Ya. 19 kepada Kisah Para 21 apa bunyinya? Saul memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Tuhan di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Tuhan, lalu mereka berkata kepada Saul, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara." Sorry lah, ini maaf sekali saya ini kadang-kadang blank juga. maaf benar. Apanya Kisah 11, Kisah Rasul pada Rasul 11 ayat 19, maaf. Salah ngomong, maaf. Ulang. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena ayat 19. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefannya dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Tapi berjalanlah waktu, mereka juga beritakan kepada bangsa-bangsa lain. Tapi utamanya mereka itu kepada namanya domba yang tersesat bangsa Israel, saudara, ya. Jadi yang mereka pakai itu tidak ada, mereka tidak pakai Talmud, tapi mereka pakai namanya apa? Kitab Taurat. Kalau kita baca tuntas ini kitab suci, khususnya namanya Kisah Para Rasul itu kalau kau baca, ya. Kalau kau baca namanya Kisah Rasul 13 di sana waktu mereka mengajar itu pakai namanya kitab Taurat dan kitab para Nabi, saudara. Kalau kamu baca lagi Kisah Para Rasul 21 tadi yang dibacakan oleh saudara Ina tadi itu akhirnya mengatakan beribu-ribu orang percaya dan taat kepada namanya itu Taurat adalah kebenarannya. Yang dikatakan kebenaran itu adalah Taurat. Mari kita baca dulu buku panduannya kita. Saya ambil ini kan saya ulang-ulang ya. Matitia 5 ayatnya 17 saya bacakan sendiri dari sini. Dengarkan ini, jadi pegangan kita kan gitu kitab suci, ya. Pegangan kita adalah Taurat, segala-galanya, tidak ada duanya. Dan memang Tuhan itu tidak perintahkan untuk bikin ibadah baru, tidak pernah ada, ya. Perhatikan namanya Matitia 5 ayatnya 17 sampai 20. Saya baca, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi." Maksudnya menggenapi ini apa yang dinubuatkan itu benar-benar terjadi kemudian itu namanya digenapi. Kan gitu. Ya. Aku menggenapi. 18. "Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lengkap langit dan bumi ini satu iota, satu titik tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Nah, perhatikan nanti ini 19-nya. Ini ada hukumannya, ada sanksinya. Karena itu siapa saja yang meniadakan salah satu dari perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga, saudara. Ayat 20. "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tidak kamu masuk dalam kerajaan surga, saudara."
Jadi kebenaran yang dimaksud itu adalah apa? Halo? Tauratnya tuh Tuhan, hukumnya Tuhan. Ya, jadi ada 5 kitab itu, Kejadian, Keluaran, Imamat, dan Bilangan, Ulangan. Ini namanya hukumnya Tuhan. Ya, ya, makanya mari saya ajak kepada jemaat atau pendengar ini, cobalah luangkan waktumu. Cobalah kau baca ini, jangan satu hari hanya 1 ayat. Ya, dulu tidak ada apa-apa itu saudara. Cobalah mari kau rendahkan hatimu ini, cobalah kau baca namanya dari Kejadian sampai Ulangan. Ya. Pasti nanti ya dari mimbar itu pasti akan bertentangan dalam isi kitab suci loh saudara. Yang ada loh sekarang ini. Ya. Sangat jelas yang kita baca tadi ini, ya, mereka tidak mengenal kebenaran. Tapi mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri sudah. Ya. Siapa yang dimaksud ini? Tidak lain tidak bukan ini adalah namanya orang Israel ini yang makin menyimpang saudara. Mereka makin menyimpang. Mereka sudah tidak kenal Tuhan lagi. Coba kan pada waktu dia mengatakan, ya, karena kamu tidak mengenal aku. Ya. Sebenarnya dari pekerjaan itu kamu tahu saya siapa, kan gitu kan? Tapi mereka tidak tangkap pada waktu itu, saudara. Ya. Karena mereka tidak peduli, ya kan? Karena sudah didoktrin oleh rabi-rabi pada waktu itu dengan pakai namanya kitab namanya Talmud, saudara. Ya. Jadi sudah didoktrin sedemikian rupa ini yang sudah 600 tahun ini, ya, sehingga mereka bikin namanya ibadah baru. Ya, kalau kita perhatikan zamannya namanya zamannya raja-raja itu zaman Yerobeam di sana apa? Yerobeam sendiri pun bikin ibadah baru saudara ya. Coba kan pada waktu dia bikin ibadah baru itu ya. Di namanya di utara sana itu zaman kerajaan utara dengan selatan itu. Kalau selatan itu dipimpin oleh Rehabeam sedangkan utara itu Yerobeam. Nah disitulah namanya Yerobeam itu bikin ibadah baru saudara. Ya. Dia bikin ibadah baru, dia bikin dua patung sapi, gitu. Satu di Betel, satu di Dan. Inilah yang benar-benar yang dipiara itu sampai dibuang di Babel saudara. Ya. Jadi dibuanglah sana kan gitu kan. Apa yang terjadi pada waktu namanya mereka tadi bikin ibadah baru? Orang-orang Lewi lari dari utara ke selatan saudara. Jadi mereka lari, tinggalkan. Banyak orang-orang di sana tuh lari, tidak mau lagi ada di utara sana. Jadi di sana tuh utara sana itu karena tadi dia bikin ibadah baru tadi oleh Yerobeam tadi itu, akhirnya mereka angkat dari imam siapa saja yang mau saudara. Coba pada waktu mereka melarikan 2 Tawarik 11 ayatnya 13-16, mereka lari loh saudara. Coba mereka lari. 2 Tawarik 11 ayatnya 13-16. Para imam dan orang Lewi di seluruh Israel datang menggabungkan diri dengan dia dari daerah-daerah kediaman mereka. Sebab orang Lewi meninggalkan tanah pengembalaan dan milik mereka lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem. Oleh karena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka memegang jabatan imam Yahweh dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, untuk jin-jin dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya. Dari segenap suku Israel orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Yahweh Tuhan Israel, dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Yahweh Tuhan nenek moyang mereka. Jadi mereka tuh sadar di sana, mereka tinggalkan namanya utara saudara, karena bikin ibadah baru. Dia anggap itu benar. Tapi banyak orang sadar tidak mau lagi tinggal sana, mereka akan lari ke selatan di Yerusalem, saudara. Jadi tidak ada lagi di sana. Makanya di sana itu ada nabinya juga. Jangan berpikir-pikir zaman Yerobeam itu ada nabi. Orang di luar Israel salah. Ada nabi-nabi itu dari Israel. Dia mengangkat Yerobeam mengangkat dari imam-imam dari kalangan dia orang-orang bukan suku Lewi saudara. Ya. Ini terbaca namanya perbuatan-perbuatan mereka ini.
kejahatan-kejahatan Israel itu. Makanya tadi yang kita baca di Roma ini, mereka sudah tidak kenal kebenaran, mereka dirikan kebenaran mereka sendiri, saudara. Ya, coba. Makanya kalau kita baca sebenarnya ayat di bawahnya ini, tadi Roma 10 ayatnya 5. Coba Roma 10 ayat 5. Roma 10 ayat 5. Sebab Mose menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Ini kan kutipan dari Imamat 18 ayatnya 5, saudara. Ini benar loh, saudara. Kutipan ini benar. Ya? Coba baca Imamat 18 ayatnya 5. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, orang yang melakukannya akan hidup karenanya, akulah Yahweh. Coba saudara. Jadi ini dikutip lagi, ini perintah hukum Taurat. Kan katanya kan, siapa saja yang mengamalkan, ya, yang mengikuti namanya Taurat, dia akan lama, saudara. Kalau kita renungkan itu namanya Imamat 18 tadi itu ditujukan kepada pribadi-pribadi, saudara. Ya, ditujukan kepada pribadi-pribadi. Siapa saja yang melakukan, yang mengikuti namanya hukumnya Tuhan, Tauratnya Tuhan, yang mencintai akan Tauratnya Tuhan, akan lama. Kenapa saya mengatakan tadi kan sudah saya baca namanya Matitia 5 ayatnya 17 ke 20, saudara. Coba kan, itu landasan kita, dasar kita di situ. Makanya pasti kita tahu nanti dari mimbar itu sesuai nggak isi kitab suci. Nah kalau tidak sesuai namanya kitab suci, jangan engkau dengar. Keluar saja dari komunitas itu, tinggalkan tempat itu. Jangan engkau mau, saudara. Ya. Begitu juga lah Roma 10 ayatnya 6. Roma 10 ayat 6. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yeshua turun. Ini kan juga kutipan dari namanya Ulangan 30 ayatnya 10 sampai 14, saudara. Ini kan kutipan. Coba kamu baca lagi kutipan. Kutipan yang namanya Ulangan 30 ayatnya 10 sampai 14 biar lengkap. Apabila engkau mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Torah ini, dan apabila engkau berbalik kepada Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh, tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya, juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Coba kan, gak usah jauh-jauh, gak usah lu sekolah ke luar negeri dan lain sebagainya. Tinggal engkau baca saja setiap hari, pasti engkau memiliki pengetahuan akan kebenaran. Amin gak? Amin. Makanya kalau engkau baca selanjutnya di bawah itu Roma 10 ayat 17 kan sangat jelas. Coba baca Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Hamasia. Jadi iman itu timbul dari pembacaan kitab suci, pendengaran kitab suci, ya kan? Sehingga engkau ingin mengetahui yang dari mimbar dengan isi kitab suci itu sama enggak? Kalau tidak sama itu tinggalkan saja. Ya? Makanya saya mengatakan acuannya kita, landasan kita, dasar kita namanya Taurat. Ya. Karena mengatakan aku datang di bumi ini bukan menyatakan satu titik, satu yota, saudara. Ya. Karena ini ditulis oleh dua orang ini. Siapa yang menulis lagi? Adalah Luka 16 ayat 17. Coba baca lagi supaya lebih menguatkan ini, saudara. Mereka sekarang ini mereka tidak peduli itu. Mereka bikin ibadah baru sendiri. Ya, makanya perayaan beda dalam isi kitab sucinya. Coba baca. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum. Coba kan, lebih mudah tuh langit dan bumi.
Coba ditukar dengan langit dan bumi, saudara. Dengan satu titik, satu yod. Halo? Ya. Coba kan? Mendingan langit dan bumi itu daripada lu menyatakan satu titik. Nah sekarang yang mereka menilaikan cara sekarang satu titik atau berkalimat-kalimat. Jujur itu. Berkalimat-kalimat, saudara. Ya. Coba bayangkan saja ada ancaman-ancaman seperti namanya kita ibadah Sabat hari ini, kan gitu kan? Ya. Tapi di luar sana yang miliaran orang itu diganti. Nah tiap ditanya bingung. Nah, kemarin saya nonton di YouTube ada dua dokter ini, dokter cukup terkenal mereka ini, cukup terkenal. Ada yang bertanya, kan gitu. Ya, ada yang bertanya pertama begini, Bapak, Pak pendeta kan gitu kan? Ini kan ada pertanyaan, kenapa itu Tuhan Guru besar semua, terus hanya T-nya saja dan T kecil? Ini ada yang bertanya, saudara. Saya kira jemaatnya ini. Terus ada Allah Guru besar semua, terus hanya A-nya saja, terus namanya ada akhir kecil. Terus ada nama Yahweh. Wah, si dokter yang terkenal ini, dokter S namanya di depan lah ya. Dia mengatakan dengan entengnya, ya, kan ada Yahweh katanya kan gitu kan. Oh ya, kalau Allah itu kan kalau Allah itu ada hakikat jenisnya katanya. Sampai saya bingung. Dia mengatakan Allah itu apa? Hakikat atau jenisnya katanya. Luar biasa ini dokter, saudara. Coba bayangkan aja, ditontonin di orang-orang, loh kan. Kalau kelompoknya dia, ya sudah dia terima saja karena dia ada gelarnya. Ini dokter loh yang mau ngomong ini. Coba kan. Terus dia ngomong, nah kalau namanya Tuhan Guru besar semua, dia bilang ya Yahweh. Gitu. Kalau T-nya saja itu namanya apanya? Elohim atau gelarnya kan gitu. Jadi namanya itu Yahweh kan begitu. Dia bilang, oh kalau orang pakai nama Yahweh ya boleh lah. Ini dulu juga penolak ini. Saya nontonin itu si dokter ini kan gitu. Tapi yang jadi mulus perutku saya, dia bilang itu Allah jenisnya. Terus dia mengatakan lagi kalau Allah ada huruf besar semua, itu namanya ya. Ini ada jawaban yang benar gak ini? Diketawain orang, saudara. Ya kan? Makanya itu yang saya katakan dari dulu, bagaimana kau benar kalau kau tidak jelaskan yang benar. Yang sebenarnya itu kalau kau jelaskan gampang saja. Kau ketemu namanya Tuhan huruf besar semua dengan Allah huruf besar semua, itu namanya ya Yahweh. Kalau kau ketemu namanya T-nya saja dengan A-nya saja, huruf besar tadi Allah huruf besar depan A-nya, itu namanya Elohim. Kalau kau ketemu namanya hanya T kecil dengan A kecil, itu namanya I. Clear kan sebenarnya? Tapi diputar-putar orang kebingungan. Memang dokter ini sering sekali ditanya kebingungan kan gitu, sama mau dia. Ya kan? Kalau saya yang membaca kitab suci setiap hari yang meneliti, saya bisa geleng-geleng kepala loh melihat jawabannya. Ya kan? Coba kan? Ada lagi dokter satu lagi. Dokter terkenal lah. Apa dokter ini BN namanya ya. B di depan ya, coba. Tanya juga karena dia tanya, kenapa sih sekarang itu ada, kan sekarang ada viral si Daniel siapa ini mengatakan bahwa yang menyembah patung itu kan memangnya ada spiritnya katanya ya. Nah itu lagi viral sekarang ini karena Daniel ini diambil namanya apa? Yesaya 44 ya. Dia tidak ambil di Keluaran 20. Tapi yang dia bicarakan itu Daniel itu dia namanya Yesaya 44. Karena Yesaya 44 itu kalau kita baca itu dari 9 sampai ke 20 itu masalah patung. Kalau yang baca namanya Yesaya 44. Kalau kita baca lengkap itu namanya Yesaya 44. Kenapa nongol di bawah ini? Itu ada sebabnya. Saudara, jadi zaman Yesaya ini sebenarnya bangsa ini Israel sudah berontak-berontak. Ya, kalau kau baca namanya Yesaya di atas, Yesaya 44 khususnya ayat 6 itu baca ini. Ya.
Khususnya ayat 4-6. Beginilah firman Yahweh, Raja dan Penebus Israel, Yahweh semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Gak ada Tuhan, hanya gua satu-satunya. Jangan kau bikin patung dan lain sebagainya. Akulah yang Esa. Tidak ada yang lain, saudara. Makanya kalau kita connect ini nanti lu pasti ketemu di sana, di mana di Wahyu 1 bahwa akulah yang awal dan aku yang akhir, saudara. Ya toh? Ini ke-connect di situ, saudara. Jadi Tuhan kita itu hanya satu-satunya, tidak ada yang lain. Ditanya tadi ini si tadi ini dokter tadi, oh dia langsung dia jawab karena memang dokter kan gitu kan. Dia cukup terkenal dan lain sebagainya, ya. Coba kan, dia tidak baca lengkap. Kalau dia baca lengkap, oh benar. Ya, kalau hanya kau bikin patung itu sebagai seni, ya, itu kan tidak ada masalah. Lu taruh di rumah, terus lu tidak kasih baju, lu tidak kasih lilin, lu tidak sembah-sembah segala macam, tidak nunduk-nunduk kan tidak ada masalah. Yang dipermasalahkan itu kalau engkau buat patung, inilah gambaran namanya Yahweh di sana. Karena gua sangat-sangat gua kagumin Yahweh, jadi gua bikin patung ini, itu yang salah. Karena ini namanya menyembah patung, ini sudah ada di Loh Batu pertama. Halo, ini ada Loh Batu pertama. Kalau engkau baca namanya Keluaran 20 ayat 4 sampai 6 di sana, ya, ini keluar kok dari keluar kita dari konteks kita tadi, ya. Coba kau baca nama. Ini kan saya nonton di YouTube, tapi kan tidak jauh juga lah yang kita bahas hari ini, masalah kebenaran ini, kan begitu. Ya, kalau ada orang membenar-benarkan itu kan hanya kalau kebiasaan orang Israel kan sapi yang berbentuk binatang itu yang dilarang Tuhan. Kalau mungkin berbentuk manusia karena kita kagum namanya Yahweh, terus kita bikinin patungnya Yahweh, terus kita sembah-sembah, itu yang saya tolak. Baca namanya Keluaran 20 ayatnya 4 sampai 6. Ini masalah patung di situ, Cok. Baca kan enggak? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud, menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Coba kan, jangan kan sangat jelas di situ loh, saudara. Jangan karena kita mengagumi namanya Yahweh, Tuhan Yahweh ini, terus kita bikin patungnya. Oh ini patung gambaran Yahweh karena saya kagum, kasih baju. Terus tiap kita ketemu nanti kita lihat, kita tunduk-tunduk, kita kasih sesajen segala macam. Itu yang salah, saudara. Itu hukumannya nggak ringan loh, saudara. Keturun ketiga sampai ke empat, saudara. Ya, coba kan. Ya. Itu yang dimaksud. Tidak ada ajaran lain loh, saudara, dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak pernah Tuhan memerintahkan engkau ini bikin ibadah baru, apalagi namanya perjanjian baru. Tidak ada perjanjian baru. Nanti baca lengkap kita suci. Karena orang-orang sekarang ini yang saya lihat sekarang, khususnya pada waktu ada perjamuan itu, dia tidak baca lengkap. Kalau dia baca lengkap, pasti dia tahu. Kalau zaman itu Tuhan tidak memerintahkan udah ada namanya perjanjian baru, tidak pernah ada. Ya? Makanya kitab suci ini harus kita baca lengkap. Maksudnya kita berurutan gitu loh, dari Kejadian sampai Wahyu, jangan bertahun-tahun. Ya? Coba kan, saya itu kan dari Kejadian sampai Wahyu itu kan 2 minggu bisa. 14 hari bisa nggak? Bisa. Ya? Coba kan, bandingkan kalian ini yang hanya baca 1 ayat tiap hari. Mau tahu apa? Mau ngerti apa? Akhirnya orang ikut saja apa yang dari mimbar, saudara. Ini yang fatal, kan begitu. Fatal, saudara. Ya? Ingat loh baik-baik ya. Kata pemazmur, tadi kan kita bacakan tadi Roma 10 ayat 17. Ya, iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Ya. Jadi timbul dari pendengaran firman. Kalau kita baca lagi namanya Mazmur 1 ayat 1-2, coba baca. Baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 2.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Yahweh, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tuh saudara, berbahagialah orang itu yang merenungkan firman siang dan malam, yang tidak gantungkan hidupnya kepada pendeta-pendetanya. Coba saudara, ya, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam orang-orang fasik. Saya mau tanya, apakah arti kata fasik? Halo, fasik itu dia tahu kebenarannya tapi dia menyimpang dengan sengaja loh saudara. Ya. Itu yang dimaksud yang kita baca hari ini. Kelihatannya mereka sungguh-sungguh. Ya. Mereka anggap itu benar, tapi tidak benar. Kalau engkau menjadi benar katanya, ikuti perintah Tuhan saudara. Kalau engkau menjadi benar katanya, ikuti namanya perintah Tuhan. Baca namanya Ulangan 6 ayat 25 saudara. Ya. Kan sangat jelas itu Ulangan 6 ayat 25. Kalau engkau menjadi benar, baca. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Yahweh Tuhan kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Coba saudara, kalau engkau menjadi benar, ikuti namanya tak. Yang tadi dia bilang aku datang itu bukan meniadakan Taurat. Satu titik. Lu sekarang ini tidak dibaca nggak orang-orang ini? Dokter-dokter ini dibaca nggak? Ini dibaca. Tapi tetap saja mereka membabi buta menolak namanya hukum-hukumnya Tuhan. Seperti namanya Sabat ini saudara. Ya, ini kan fatal. Coba kan, itu kan tadi kalau kita baca pelan tadi itu, ya, misalnya Matitia 5 ayat 19, itu kan ada ancamannya. Siapa saja yang meniadakan satu titik saja ini, dihukum loh saudara, neraka itu. Coba saudara, lu mau ikut-ikutan sekarang karena dia banyaknya, karena gerejanya gede banget, ya. Coba kan bangunannya megah, terus lu mau ikut mana? Lu mau ikut namanya isi kitab suci, atau lu ikutin dari mimbar itu yang menyimpang-menyimpang? Mari kita lihat nanti penyimpangannya ya. Saya mencatat di sini. Coba satu orang baca. Ini tidak dibaca tuntas. Baca Matitia 26 ayat 28. Matitia 26 ayat 28. Ini masalah perjamuan di situ. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kalau sampai di situ saja, seolah-olah namanya ada perjanjian baru. Ya kan? Perjanjian baru saudara. Saya kira ini yang mereka pegang ini. Tapi tidak baca tuntas. Baca 28-nya dong. 29-nya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru. Yang baru sampai nanti ada waktunya, nanti dia akan perjanjian baru dengan namanya orang Israel. Ingat baik-baik loh ini. Ini kalau kita malas baca kitab suci, gue nggak akan selamat. Yakin betul-betul banyak orang mati nanti suatu saat ini. Ya, baca lagi Markus 14 ayatnya 24. Perhatikan ini mereka tidak baca tuntas ini. Ya, makanya banyak di dalam ini kisah mereka perkosa ini, menipu orang. Coba baca. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Ya. Jadi kalau tidak dibaca lengkap itu tadi berapa ayatnya berapa? Lanjut. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan lagi minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru. Yang baru. Tapi ini dikonek. Kalau namanya Matitia dengan namanya Markus tadi dikonek di mana? Keluaran 24. Dikasih konek di situ. Tapi marilah kita baca nanti di Luka. Ya. Luka Luka 22 ayatnya 19-20. Coba baca. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Coba kan, kalau kita ini tidak selidiki kitab suci, kita tidak teliti, seolah-olah pada waktu itu diadakan perjanjian baru. Ini konyol. Inilah sekarang ini sehingga ada namanya perjanjian lama dan perjanjian baru, saudara. Ya, saya mengatakan sudah 166 kali saya teliti, kagak ada. Ya, kalau penyimpangan di dalam ini itu benar. Ya. Tapi apa yang ditulis lembaga kitab Injil dikasih link di mana? Dikasih link di apa? Yeremia 31, saudara. Jadi namanya Lukas 22 tadi ini dikasih link oleh namanya apa? Dikasih mata rantainya oleh lembaga kitab Indonesia dari namanya Yeremia 31 ayatnya 31 sampai 40. Tapi kalau lembaga kitab Indonesia dibatasin dia 34. Kalau saya nggak mau, harus baca lengkap. Kalau bila perlu itu, lu baca lengkap namanya Yeremia 31, saudara. Ya, baru jelas di situ. Bukan zaman waktu Yesus disalib tadi inilah perjanjian, darah perjanjianku, bukan. Karena pada waktu itu mereka tidak mengenal namanya Yahweh. Jadi ada waktu nanti, suatu saat waktu nanti ada, tidak tahu kapan itu. Pada waktu nanti dia berdamai sama dia Israel, maka semua dari orang tua sampai yang kecil berseru kepada nama Yahweh. Mereka mengenal nama Yahweh, disitulah namanya adakan perdamaian. Ya? Kan begitu isinya. Ini kan dikasih link kan, gitu kan, apanya Lukas 2 tadi 22. Kan gitu, dikasih link itu lembaga kitab Indonesia, itu namanya Yeremia 31 ayat 31 sampai 40 dah. Kalau lembaga kitab Indonesia dibatasin 34, tapi saya supaya jemaat itu betul-betul memahami bahwa pada waktu itu tidak ada namanya perjanjian baru dan benar-benar Israel belum berdamai sama dia. Bagaimana dia berdamai sama Israel kalau digantung, kan begitu. Tapi ada waktunya nanti, dia akan ingat akan perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub, maka dia berdamai dengan Israel. Baca coba Yeremia 31 ayatnya 31 sampai 40. Nanti jemaat baca lengkap ya dari apa Yeremia 31 ini dibaca lengkap supaya jemaat ini punya pemahaman yang benar. Coba baca sekarang Yeremia 31 ayat 31 sampai 40. Sesungguhnya akan datang waktu. Keras ya, keras. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Yahweh. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Misraim. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikian firman Yahweh. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Yahweh. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Yahweh. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikian firman Yahweh. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Beginilah firman Yahweh yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Yahweh semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikianlah firman Yahweh. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Yahweh, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikian juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka, demikian firman Yahweh. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Yahweh, bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi Yahweh dari menara Hananil sampai pintu gerbang sudut.
Kemudian tali pengukur itu akan meretang terus sampai ke bukit Gareb, lalu membelok ke goa. Dan segenap lembah itu dengan mayat-mayat dan abu korbannya, dan segenap tanah di tepi sungai Kidron sampai ke sudut pintu gerbang kuda ke arah timur akan menjadi kudus bagi Yahweh. Orang tidak akan meruntuhkan dan merobohkan lagi di sana untuk selama-lamanya. Coba saudara ketahuan di situ. Yang dimaksud perjanjian baru sama dia, nanti Yerusalem ketiga dia tidak ada yang merobohkan lagi. Ini mau terima tidak terima, silakan. Mari kita telusuri terus nanti isi kitab suci ini, supaya kita ini tidak dibohongin. Coba saudara, ya. Begitu juga lah kalau engkau baca namanya 1 Korintus 11 ayat 25. Karena ini juga dikasih link juga di situ, dikasih link juga tadi di Yeremia 31. Coba baca 1 Korintus 11 ayatnya 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cobalah, itulah sekarang ini banyak lagi gereja-gereja itu ada perjamuan tiap hari pakai mangkuk-mangkuk kecil. Jadi dianggap ini sekarang zaman kita ini sudah perjanjian itu konyol, jangan kau ikuti. Ya, tidak benar, tidak sesuai namanya kitab suci. Jangan sampai di situ saja. Kalau engkau sampai di situ saja, pasti lo ketipu. Makanya kitab suci ini dibaca tuntas. Mari kita buktikan lagi bahwa benar-benar tadi Yeremia itu 31 bukan pada waktu disalib, ya. Pada waktu nanti dibangun lagi. Karena apa? Zaman Yosua ini, kan masih ada namanya Yerusalem, kan masih ada kan, gitu loh. Tapi kan sudah dinubuatkan, ya. Apa yang kamu kagum gedung-gedung ini nanti suatu saat lagi tidak ada batu satu pun. Akan nanti juga robohkan, semua dirobohkan. Sekarang masih roboh nggak? Ada nggak Yerusalem tadi yang dia bilang tadi tidak bisa dirobohkan lagi? Kan tadi sekarang ini hanya sisa tembok, belum dibangun bait suci. Pada waktu bangunnya suci itu namanya perjanjian baru dengan bangsa, bukan bangsa asing. Ya, kita ini hanya ikut saja. Yang diutamakan nanti kepada namanya bangsa Israel, dia berdamai kepada anaknya. Mari kita telusuri. Baca namanya Roma 8. Supaya jelas ini, jangan ditipu saudara. Jangan anggap mereka, oh kami benar sekarang. Kami orang-orang benar. Bukan orang benar itu saudara. Bertentangan namanya kitab suci. Bukan Roma. Ifrim 8. Ayatnya 8 sampai ke 12. Berhenti dulu di situ. Ya. Ini kan dikasih connect nanti di situ juga Yeremia 31. Coba dikonek-konekin di situ oleh lembaga kitab Indonesia. Dan apa yang dikonek oleh lembaga Indonesia ini benar, tidak salah lagi. Coba baca. Namanya Ifrim 8 atau Ibrani 8 ayatnya 8 sampai 12. Sampai 12 ya. Kelihatan di sini ada kesengajaan nanti yang 13 ya. Coba kita lihat. Coba. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Misraim. Sebab mereka tidak setia pada perjanjianku dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Yahweh. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Coba kan? Tidak akan nanti mengingat akan dosa-dosa. Tapi itu kan dikasih link di mana? Yeremia berapa? 31. Kenapa saya bilang tadi itu saya sisakan nama 13? Baca 13 ya coba.
Ini kelihatannya ini ada taktik-taktiknya ini. Apakah memang sengaja ini supaya benar-benar ada perjanjian baru yang lama dibuang. Coba baca itu yang 13-nya. Kelihatannya saudara ini. Ya, ini kitab yang kita baca ini. Ya? Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat pada kemusnahan. Inilah yang dipakai sekarang ini saudara. Catat baik-baik sekarang ini saudara. Itulah yang dipakai sekarang ini. Yang lama itu sudah dibuang. Tolong gimana? Ya. Itulah yang dipakai. Saya mengatakan ini kesengajaan. Ya. Bukan salah terjemahkan ini. Siapa yang menulis ini kan sudah dari generasi ke generasi ratusan tahun yang lalu ini kalau kita baca. Makanya saya mengatakan misalnya Matius 5 itu ya, ayatnya 43 dengan 44 itu kan disengaja itu. Coba kan disengaja. Begitu juga yang saya lihat tadi ini kan tadi kalau kita baca namanya Ibrani 8 tadi atau Ibrani 8 tadi ini, baca 8 sampai 12, ini perjanjian dengan Israel dikasih connect sama lagi lembaga kitab Indonesia tuh di Yeremia 31 saudara, ya. Ini sangat jelas. Ya. Pada waktu ditulis namanya di Ibrani ini adalah surat-suratnya Rasul Saul saudara. Tidak pernah namanya Rasul Saul itu, ini loh perjanjian baru, tidak pernah ketemu isi kitab sucinya. Yang benar itu adalah Injil, kabar baik. Kenapa dikatakan kabar baik? Karena Yahweh itu menjadi seorang anak manusia saudara. Ya. Kenapa saya mengatakan bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri? Dari pekerjaan. Ya, bangkitkan orang mati, tidak pakai nama siapa-siapa, tidak berdoa dan lain sebagainya. Bangkitlah engkau, melihatlah engkau, sembuhlah engkau. Kan gitu. Ya. Bahwa dia benar-benar Yahweh itu datang turun di bumi sudah. Dia turun di bumi, tapi bangsa Israel itu tidak kenal. Malah sebaliknya mereka namanya apa? Dibunuh. Apakah sudah berdamai? Gitu? Makanya sekarang saya mengatakan ingat baik-baik, khususnya engkau orang asing ini, jangan engkau abaikan namanya setetes darahnya Tuhan Yesus. Mending engkau ikuti saja apa yang dikatakan. Aku datang itu bukan menyatakan tak. Sekalipun di luar sana mereka menghujat namanya Taurat ini, silakan aja. Jangan ikuti. Mereka pindahkan namanya hari-hari raya segala macam. Mereka tinggalkan namanya hari-hari raya. Mereka tinggalkan sabatnya. Mereka tinggalkan podok daunnya. Mereka tinggal sesuai. Biarkan saja. Ya. Karena ada waktunya tadi. Ya. Menurut ucapanmu dibenarkan. Dan menurut ucapanmu juga akan dihukum. Tadi kan kau baca di Roma kan? Coba. Roma berapa itu? Roma tadi. Coba kita lihat Roma 10 tadi. Baca 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Tuh kan? Makanya kalau kau baca namanya Matius 12 tadi, 12 ayat 36 37 apa bunyinya? 36 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Menurut ucapanmu akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu juga akan dihukum. Tinggal lu pilih sekarang ini. Ya, coba. Ditinggalkan namanya hukumnya tuh Tuhan. Tadi yang bilangnya lama sudah mendekat kematian dan usang bila. Ini yang dipakai sampai saat ini. Tidak baca lengkap, dia tidak peduli ke atas. Apakah di atas itu kutipan atau bukan? Karena ya, sangat jelas itu Ibrani 8 atau Ibrani 8 tadi itu dari 8 sampai 12 itu adalah kutipan dari namanya Yeremia 31
satu saudara, sangat jelas. Maupun juga Ibrani 10 atau Ibrani 10 sangat jelas. Ini kutipan juga dari Yeremia 31. Baca namanya ayat 16 sampai 17. Ini dikasih link juga Lembaga Kitab Indonesia dari Yeremia 31. Baca. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Coba kan, ini kan di kutipan dari mana? Yeremia 31. Benar nggak itu? Ini kan kutipan lagi di sini. Padahal pada zaman itu ditulis namanya surat Rasa, Yesua sudah kembali ke aslinya. Dia tidak jadi manusia lagi. Dia menjadi roh saudara. Ya, ini sangat jelas. Tidak ada di situ namanya ada perjanjian baru. Perjanjian baru yang dimaksud itu adalah waktunya diperdamai. Pada waktu namanya pembangunan bait suci yang ketiga, disitulah dia berdamai. Kalau dia sudah berdamai dengan anaknya, maka lo orang asing ini yang meninggalkan hukum Taurat, lo tidak punya kesempatan lagi. Ya, yang meniadakan hukum Taurat tadi itu, yang buang Sabat, yang buang namanya pondok daunnya, lo tidak akan masuk. Bukan saya, kata tulisan tadi lo, Matitia 5, lo tidak akan masuk. Lu tidak lebih benar dari namanya yang botak-botak itu, orang-orang Yahudi pada waktu itu. Lu tidak lebih benar dari namanya profesor, doktor-doktor ini. Lu tidak tegas nggak jual waktu kebaca ayatnya 20 tadi, Matitia 5? Tegas nggak? Sangat tegas. Nggak ada kompromi. Dia mengatakan kamu tidak lebih benar dari mereka ini, yang menyimpang ini, yang bikin namanya kita tandingan ini, kamu tidak masuk. Cobalah saudara, ya, dikasih kita itu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat loh, bukan jemaatnya, bukan orang-orang awam, bukan, itu kepada ahli-ahlinya. Tidak lebih benar dari ahli-ahli ini. Kok nggak masuk? Itu kurang tegas apa lagi? Tapi orang-orang sekarang ini, yang miliaran orang ini tetap saja membandel. Lu mau percaya tidak percaya, itu kan saya tulis, ya. Saya membaca kitab suci, saya tiap hari. Lu mau lari kemana? Ya. Hanya persoalan sekarang ini banyak sekali orang-orang sekarang ini yang nggak mau namanya baca kitab suci. Dia lebih suka namanya kata Pak Pendeta. Kalau sudah seperti itu, mau jadi apa? Kalau Pak Pendetamu itu benar, dia tidak menyimpang, ya, dia tidak meninggalkan Tauratnya Tuhan, ya kita harus dengar. Tapi kalau dia dengan sengaja dia tinggalkan, ya kita nggak mau. Makanya sudah dinubuatkan, ya, nanti akhir zaman mereka nanti carilah guru-guru untuk menyenangkan telinganya. Suatu saat ada waktu nanti mendekat-dekati bumi ini dihancurkan oleh Tuhan. Makanya banyak sekali orang-orang sekarang itu dia tidak lihat lagi isi kitab sucinya, tapi dia carilah guru-guru itu untuk menyenangkan telinganya. Ya, ini sudah dinubuatkan dan memang terjadilah sampai saat ini. Mereka tidak pernah mau namanya baca kitab suci ini, tidak pernah mau ini, tapi dia lebih suka namanya Pak Pendetanya. Pendeta mana sekarang yang mengucapkan yang benar di mimbar ini? Kalau semua mereka tolak namanya hukumnya Tuhan, apa kau ikut itu? Ya? Mungkin sering sekali saya angkat namanya, marilah kau seperti namanya janda di Sarpat, saudara. Marilah kau ikut janda di Sarpat. Dia tidak peduli, gak ada temannya, dia tidak peduli menghadapi persoalan apapun, kelaparan yang begitu luar biasa, dia tidak peduli. Dia tetap percaya namanya Yahweh yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia adalah Tuhan yang hidup. Karena dia adalah Tuhan yang hidup, makanya pasti akan dia hidupkan. Itulah iman. Akhirnya dia hidup nggak? Janda di Sarpat dengan keadaan yang begitu parah pada waktu itu, ya, kelaparan merajalela, sudah tidak ada makan, tinggal roti, tinggal sedikit roti ini dengan minyak sedikit. Akhirnya
Ya, dia percaya kepada namanya Yahweh yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Akhirnya janda di Sarfat itu mati nggak? Tidak mati. Dia luar biasa dengan anaknya, nggak ada temannya. Makanya jangan kita terkecoh. Makanya saya ajak kepada jemaat itu supaya engkau baca kitab suci setiap hari, supaya engkau tidak ditipu. Jangan bilang firman itu ada di langit, ada di seberang lautan. Firman itu ada di mulutmu dan di hak. Halo. Nah, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan ada dalam kitab suci itu berbahagialah orang yang nanya sana, yang nanya sini, yang nanya Pak Pendeta segala macam. Tidak ada di dalamnya. Justru sebaliknya. Dikecam namanya ahli-ahli Taurat. Dikecam, celakalah kamu ahli-ahli Taurat, celakalah kamu ahli-ahli Taurat. Itu yang kita ketemukan dalam isi kitab suci. Di mana? Kalau engkau baca namanya Matitia 23, sangat jelas sana, celakalah kamu, celakalah kamu, hai kamu keturunan urat beludak. Coba sekarang saya mengatakan ini ada dokter-dokter, bukan langsung itu orang menjelaskan, dia putar sana sini, saudara. Itulah yang terjadi sampai saat ini, ya kan? Malah ditanya Tuhanmu berapa, itu Tritunggal bagaimana sih? Akhirnya dia bingung mau cari pasal mana, bingung. Coba kan, udah deh. Kalau tidak tahu nggak usah jawab. Apakah itu namanya orang sekolah itu? Itu yang kau ikuti itu. Ya? Marilah kau ikuti namanya isi kitab suci ini. Tapi isi kitab suci ini jangan kau telan bulat-bulat. Harus kau teliti. Makanya saya mengatakan itu banyak sekali yang salah di dalamnya. Tapi ada juga mungkin dia keliru, tapi ada dengan sengaja. Saya yakin namanya Ibrani 8 atau Ibrani 8 itu disengaja, saudara. Karena dia mengatakan di atas perjanjian baru, makanya dia bilang di bawah 13-nya, yang lama sudah usang dan mendekati kematian. Ini konyol, saudara. Konyol aja. Ya? Makanya kau lihatkan pada waktu namanya kutipan ini, saat dengan kutipan ini harus kau baca. Kau baca ulang. Sehingga tidak begitu saja kau ikut-ikutan orang. Ya? Saya bicara ini makanya kau catat itu. Sehingga nanti kau periksa ulang, kau buka lagi di dalamnya. Sesuai nggak dari mulutku ini dengan isi kitab sucinya, kan begitu itu di dalamnya. Ya? Coba kan. Persoalan sekarang kan banyak orang yang cari untuk menyenangkan telinga. Coba 2 Timotius 4-nya ayatnya 34. 2 Timotius 4 ayat 34. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Coba mereka itu memalingkan namanya kebenaran, membuat dongeng, saudara. Inilah yang terjadi sampai saat ini, saudara. Jangan terkecoh dengan titelnya. Jangan, saudara. Marilah kau baca kitab suci ini. Sangat jelas tadi itu kalau kau baca Roma tadi itu, orang yang mengikuti Taurat Tuhan, yang melakukan Taurat Tuhan, orang itu selamat, saudara. Itu bukan tulis ujuk-ujuk di Roma. Ini ada kutipan dari Imamat 18 ayat 5, saudara. Jangan, perlu sekali ini lu berusaha. Karena sempitnya jalan, apa? Kado, harus kamu berusaha. Karena sempitnya jalan itu orang sedikit sekali orang masuk. Karena lebarnya jalan, luar biasa, saudara. Ini fakta. Baca lagi Titus 1 ayatnya 14. Titus 1 ayat 11. Dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Makanya kita perhatikan, ini dongeng-dongeng atau karang-karangan. Makanya kau tekun kitab suci ini sesuainya. Kalau tidak lu buang. Ibrani 5 ayat 12.
14. Coba baca ya, Ibrani 5 ayatnya 12-14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Tuhan, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Coba kan saudara, sekarang itu menyusu kepada pendetanya. Coba kan, nyusu terus kagak ngerti kebenarannya. Coba kan, banyak orang seperti itu sekarang. Terkecoh dengan namanya, doktornya, gelarnya. Loh itu loh dokter loh sekarang, katanya sekolahnya di luar negeri. Kalau kau sekolah negeri terus kau pulang di dalam negeri ini, kau ucapannya, kau kasih tahu orang, kau katakan yang benar, kau suruh orang supaya mencintai namanya hukum Tuhan, ya kita harus hormati. Tapi kalau dia datang di sana, dia sombongkan, dia tongolkan dadanya, terus dia ajarkan kita untuk menyimpang dari taurannya Tuhan, ya kau tolaklah, jangan kau mau ikut. Karena ada ancamannya di dalamnya. Siapa saja yang menyatakan satu titik, itulah akan dihukum mati, dilemparkan ke neraka di sana, saudara. Ya, itu 1 iota loh, saudara. Coba kan. Ya. Jangan kalau ini orang asing ini yang nggak ada loh orang asing itu budak itu namanya Mose. Mose itu karena teledor kata-katanya, Mose nggak masuk tanah perjanjian. Coba kan, itu Mose itu loh saudara, nggak ada lagi seperti Mose katanya seluruh dunia, dia lembut hatinya. Karena apa? Karena sudah jengkel. Dia kan jengkel banget kan gitu kan di bangsa orang-orang Israel ini kan. Sudah ada roti, sudah ada apa, masih saja ngeluh bersungut-sungut gitu loh. Akhirnya apa katanya? Hai kamu orang-orang durhaka, katanya, apakah kami ini mengeluarkan air dari gunung itu? Gara-gara hai kamu orang durhaka, apakah kata kami itu? Akhirnya Mose dia bilang nggak boleh Kalau kau baca namanya Bilangan 20 di sana ayat 10 kan sangat jelas di situ. Makanya kalau kita telusuri itu makanya ketemu nanti di Mazmur 6 di sana, kalau nggak salah ada 34 atau 33 di situ, coba bacain karena teledor kata-katanya kalau nggak salah, coba ya. Mazmur 106 ayatnya 34 atau 33 atau 32. Sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Teledor kata-katanya. Kalau engkau baca tadi Bilangan 20 ayat 10. Coba ya, Bilangan 20 ayat 10. Ketika Mose dan Aharon telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit? Itu yang dia katakan teledor katakan. Artinya kalau kau baca selanjutnya dia nggak boleh Itu sepele nggak? Yang sepele-sepele saja pun itu nggak apalagi sekarang lu tinggalkan namanya hukumnya Tuhan. Lu bilang tadi itu kan sudah dekati ini ngawur saudara, ngawur ini. Makanya jangan kau menyusu sama orang, gitu. Mari kau pelajari kitab suci ini, kau baca tiap hari, kau isi hari-harimu ini kau baca. Makanya dia bilang berbahagialah orang yang merenungkan firman siang dan malam, saudara, ya. Jadi ada lagi ini yang mereka salah tangkap lagi. Misalnya sekarang Yohanan 13 ayat 14. Yohanan 13 ayat 14. Inilah yang dipakai sekarang seolah-olah ini ada perjanjian baru. Mau perjanjian baru sama siapa? Coba Yohanan 14 ayatnya 15 Yohanan 13 ayat 34. Ini namanya perintah baru, Pak. Perintah baru. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah inilah seolah-olah ini diperintahkan ada namanya perintah baru, saudara. Baca lengkap, ya, jangan dipotong-potong, saudara. Baca lagi Yohanan 14 ayatnya 23-24. Perhatikan di situ Yohanan 14 ayat 24-23. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman
kepadaku dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Itu yang dia katakan tadi, namanya Matitia 5 ayatnya apa? 17-20. Gak ada katanya perintah yang sudah itu tak. Tahulah saudara, tidak mungkin namanya Yohanan ini menolak namanya tadi katanya aku datang menyatakan tahu terus bikin perjanjian baru. Yang lama itu dibuat. Ini penipuan, pembohongan di dalamnya. Jangan kau ikuti. Kalau engkau mau betul-betul baca kitab Kejadian sampai Wahyu itu, dengan kau ikuti perintah-perintah pasti kau selamat. Yakin itu. Ini yang diputar-putar balik. Makanya kalau kau baca namanya Yohanan 14 tadi mundur ke belakang, khususnya namanya 17 sampai 19 ayatnya, coba bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Baca namanya Yohanan 14 ayatnya 17 sampai 19 yang keras. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Lu baca apa ya? Yohanan 14 ayatnya 17-19. Coba terus. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kok melihat aku sudah melihat Bapak, kok nggak ada? Kata Yeshua. Oh, bukan 17, memang saya salah. Beleng-beleng lah. Anak 7 sampai 9 yang benar. Maaf benar-benar ini bukan ini yang salah, tapi saya yang salah. Apanya Yohanan 14 ayatnya 7 sampai 9, bukan 17 maksudnya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filip kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yeshua kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filip, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Coba kan, melihat aku sudah melihat Bapa. Itulah dia menyamar jadi manusia. Dia meninggalkan kemuliaannya, mengambil rupa manusia. Itu adalah Yahweh itu sendiri. Sehingga kalau kita baca tadi yang di terusnya di bawah, perintah yang sudah ini saya terima dari, karena dia mengatakan itu sendiri. Nah kalau pada waktu dia mengatakan, karena memang manusia kan gitu loh, ya kan gitu. Sebenarnya dia adalah Yahweh itu sendiri. Dia tidak mungkin dia menganuri perkataannya. Justru bikin lagi ibadah baru. Tadi bilang jangan menghilangkan satu iota. Kok tiba-tiba nanti ada ajaran lagi suruh perintah baru, kan tidak mungkin. Ya, lanjut. Yohanan 15 ayatnya 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ulang. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Itu kan diolah-olah. Ini ada pada 17 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jangan. Jadi kasih ini seolah-olah ini perintah baru itu mengasihi saudara. Ya. Ini banyak sekali di dalam ini yang mereka tambah-tambah sehingga mereka tahu waktu itu apa sadis dan lain sebagainya. Di 1 Yohanan 2 ayat 3 sampai 7, perhatikan coba. Ya. 1 Yohanan 2 ayatnya 3 sampai 7, yang cepat. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Tuhan, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya dan di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Tuhan, dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Hamasya telah hidup. Coba saudara, kalau ada dia bilang hidup seperti ya Hamasya, wajib loh. Ya? Halo? Wajib katanya.
Kan dia tidak menolak namanya tadi apanya Tauratnya. Terus kita bilang tinggalkan Taurat, sudah usang bagaimana sih? Coba ayat 8-nya. Yang tadi itu. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepadamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu. Coba kamu tambah lagi sana ada perintah, Pak. Ini kan saudara, coba saudara untuk mengelabui namanya apa Taurat ini saudara. Jadi kitab yang kita baca ini luar biasa saudara. Kalau engkau tidak merendahkan hatimu, dia tidak pernah akan berikan hikmat seperti itu. Akhirnya lu ikut saja apa yang diajarkan oleh dokter-dokter ini sudah benar. Jangan kau ikuti. Mari kau pelajari kitab suci ini. Kau baca dengan tenang saudara. Kau lihat kutipan-kutipannya, benarkah itu sesuai aslinya kan gitu. Kalau tidak lu tolak, jangan kau mau. Karena yang menyelamatkan engkau kalau engkau punya pemahaman namanya kebenaran tuh Tuhan. Amin enggak? Coba 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yeshua HaMashiach anaknya dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan HaMashiach kepada kita. Coba kan terus namanya kasih itu bahwa kan karena kalau tulis lembaga kita kan Yesus kan begitu kan. Makanya saya mengatakan benar itu. Saya lihat kata ada kesengajaan namanya Matitia 5 ayatnya 43 dengan 44 kan begitu kan. Dibikin sedemikian rupa di sini bahwa namanya Yesus itu penuh kasih. Pisahkan namanya. Jadi Yesus dengan Bapa itu dipisahkan saudara. Sehingga orang seolah-olah namanya ajaran Bapa namanya Taurat itu penuh namanya kebencian. Ini yang tidak benar saudara. Lanjut. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Coba kan, jikalau kamu mengasihi aku, ikuti perintah. Kalau kita baca di Taurat sana, sangat jelaskan begitu. Kita mengasihi Tuhan itu harus ikuti namanya Tauratnya tuh Tuhan kan begitu. Coba 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Tuhan, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Tidak berat itu perintah-perintahnya tidak berat itu. Makanya kita kembali lagi tadi Ulangan 30. Firman itu tidak di langit, firman itu tidak seberang laut. Firman itu di mulut dan di hati saudara. Ini kan sangat jelas. Makanya ingat baik-baiklah saudara suatu saat nanti kita akan bertanggung jawab pada Tuhan nanti Mari kita coba kau baca ini, catat betul-betul, renungkan benar-benar ini Kalau kita baca ini ada warning, memang ada peringatan tadi Tuhan itu zaman namanya orang Israel ini ditulis Taurat ini. Kalau kau baca namanya Ulangan 4 ayat 1-2 Ulangan ini dipesankan kepada kita ini, dipesankan kepada siapapun dia, kan begitu. Ulangan 4 ayat 1-2. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Tuhan nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Yahweh Tuhanmu yang kusampaikan kepadamu. Jangan engkau tambahin, jangan engkau kurang. Ingat baik-baik ya, dia pesan kepada orang Israel, jangan ditambahi, jangan dikurang. Apalagi mau meniadakan. Ingat baik-baik pesan ini. Terus namanya Ulangan 12 ayat 32. Ulangan 12 ayat 32. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Jangan engkau menambahi, jangan engkau mengurangi. Dia tidak butuh lo tafsiran-tafsiranmu itu. Lo bikin cetak buku tebal-tebal tuh, dia nggak butuh itu. Dia butuh saja lo ikutin saja apa yang diperintahkan, diikut saja, itulah yang Tuhan mau. Baca lagi namanya Amsal 30 ayatnya 6. Coba perhatikan namanya Amsal 30 ayat 6 di sana. Ini dipesan kok sama kita ini. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Coba kan sekarang itu banyak sekali pendusta-pendusta yang di mimbar itu saudara. Itu
Coba mereka tambah sana, kurang ini, tambah sana, tambah sini, saudara. Ya, akhirnya bencana demi bencana, malapetaka demi malapetaka yang terjadi sekarang di kolong langit ini, saudara. Ya, coba kan, akibatnya tadi itu mereka bikin kebenarannya sendiri, saudara. Makanya ditutup dengan Wahyu sana, Wahyu 22 ayat 18-19, ditutup. Coba baca itu pelan-pelan dengan keras, itu Wahyu 22 ayat 18-19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Tuhan akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Tuhan akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab. Coba saudara, ini ada ancamannya. Tetap saja mereka bandel sekarang dari mimbar ini, bahwa Taurat itu sudah dibuang. Coba kan, dia tidak kembali lagi sabatnya, dia tidak kembali lagi pada pondok daunnya. Coba kan, dia tidak kembali lagi kepada pesaknya. Coba saudara, ini kan ada ancaman-ancaman di dalamnya, mereka buang. Terus ajarkan namanya ada perjanjian baru. Kalau sudah seperti ini mau jadi apa loh saudara? Makanya suatu saat nanti akan bertanggung jawab, akan dihukum. Coba baca namanya Pengkhotbah. Pengkhotbah 12 ayat 13-14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang, karena Tuhan akan membawa setiap perbuatan dan pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik entah itu jahat. Nanti akan suatu saat akan bawa di pengadilan, akan kau bertanggung jawab. Menurut ucapanmu akan dibenarkan dan menurut ucapanmu juga akan dihukum. Amin gitu. Ya. Baca nama Wahyu 22 ayatnya 12-13. Yang kencang. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alef dan Tau, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Siapa dia yang awal dan akhir ini? Halo? Siapa yang awal dan akhir? Dia adalah Yahweh itu sendiri yang datang di bumi sebagai anak manusia. Amin gak juga? Suatu saat nanti dia akan datang lagi dengan segala kegemilangan. Terpontang-panting akan terjungkir balik-balik, nanti dia akan tuntut setiap pribadi-pribadi yang ada di kolong langit ini. Dia akan tuntut nanti hukumnya. Siapa yang meniadakan satu titik saja pun itu akan dihukum mati. Coba saudara, ingat ini warning loh. Saya bukan mengada-ngada, saya teliti kitab suci ini selama 22 tahun. Ingat baik-baik itu. Menyimpang tanggung jawab sendiri. Lanjut 14-15. Lanjut 14-15. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Lu renungkan anjing-anjing. Saya mau tanya sama saudara, itu anjing Siro atau anjing siapa? Halo? Coba. Yang dimaksud itu anjing itu siapa? Nah, coba kan saudara. Ingat akan anjing-anjing. Anjing itu kembali kepada muntahnya, babi itu kembali kubah. Dia mutar-mutar saja di situ, dia tidak keluar dari penyesatan itu. Ingat baik-baik ini, ya. Anjing-anjing itu penipu-penipu itu, pembohong-pembohong itu, yang mengatakan Taurat itu tidak berlaku, ditinggalkan itu, dia tidak akan pernah masuk. Tegas nggak yuk? Halo? Ya? Catatlah baik-baik ini. Lu renungkan baik-baik khotbah hari ini. Ya? Siapapun engkau, pendengar di luar sana, atau maupun yang di sini, catat baik-baik, renungkan ini. Kalau kau abaikan ini yang saya suruh tulis tadi, suatu saat akan datang, dia akan tuntut kepada Taurat. Amin kan saudara?